Kami pikir kalian seorang pria paling tangguh di sini, atau bahkan mungkin seorang gadis tangguh. Sebaiknya kalian pastikan dulu agar tidak mengecewakan siapapun yang menguasai seni kuno kungfu. Karena seni bela diri Cina ini dapat melatih, bahkan orang yang paling tidak mungkin menjadi mesin pembunuh. Kalian tidak ingin mengetahuinya dengan cara yang sulit. Percayalah, dari teknik bertarung orang Nigeria yang tidak jelas, hingga salah satu yang diadopsi oleh Korps Marinir. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, seperti biasa masuk intro dulu. Berikut ini adalah 10 seni bela diri paling efektif di dunia. Kung Fu. Kung Fu adalah istilah luas untuk seni bela diri Cina, seperti Wushu dan Kuanfa. Itu adalah istilah yang digunakan di Cina untuk menggambarkan setiap pembelajaran atau aktivitas yang membutuhkan kesabaran, energi, dan waktu. Belakangan ini seni bela diri Cina telah melahirkan genre film Kung Fu dari film Bruce Lee Cinema, sangat penting dalam kesuksesan pertama seni bela diri Cina di Barat pada tahun 1970. Bruce Lee adalah seorang selebriti internasional legendaris yang mempromosikan seni bela diri Cina di Amerika Serikat. Seniman bela diri dan performers seperti Jet Li dan Jackie Chan telah membantu menjaga popularitas genre ini tetap hidup. Jackie Chan berhasil memasukkan rasa humor ke dalam teknik bertarungnya dalam filmnya itu. Benar, Bruce Lee adalah seorang ahli Kung Fu dan kami pikir aman untuk berasumsi, jika dia masih hidup hari ini dia bisa menendang pantatmu. Tidak ada yang bisa mengalahkan Master Kung Fu, dan inilah mengapa Kung Fu hadir dalam berbagai gaya dan dipraktekkan di seluruh dunia. Setiap gaya Kung Fu memiliki keunikannya sendiri. Seperangkat konsep dan metode meskipun paling dikenal karena penipuan dan kecepatan. Dari mana istilah Kung Fu berasal? Komunitas Cina baru mulai menggunakan frase ini sehubungan dengan seni bela diri Cina di akhir abad ke-20. Seni bela diri juga memainkan peran penting dalam genre sastra wuxia. Jenis sastra ini didasarkan pada prinsip-prinsip ksatria Cina. Masyarakat seni bela diri yang terpisah dan seni bela diri utama. Subjek cerita Lucio kembali di abad sebelum Masehi, mendapatkan popularitas selama dinasti Tang dan akhirnya berkembang menjadi bentuk baru selama dinasti Ming. Taekwondo. Taekwondo adalah jenis seni bela diri Korea yang menekankan tendangan tinggi, kepala melompat, tendangan berputar dan teknik cepat menendang meninju. Praktisi Taekwondo memakai dobak yang merupakan jenis seragam. Itu olahraga tarung yang didirikan oleh seniman bela diri Korea dengan keahlian dalam seni bela diri karate Cina dan tradisi seni bela diri asli Korea, seperti Teken Subak dan Guambok. Pada tahun 1940 dan 1950 sekolah seni bela diri baru yang dikenal sebagai Kwan's mulai muncul di Seoul pada tahun 1945. Segera setelah penutupan Perang Dunia II dan karena tahun-tahun kemunduran pendudukan Jepang dan supresi oleh administrasi kolonial Jepang, disiplin ilmu asli dilupakan pada saat itu. Taekwondo tradisional adalah kata luas yang mengacu pada seni bela diri yang dipraktikkan oleh Kwan's pada tahun 1940, sedangkan istilah Taekwondo belum diciptakan pada saat itu dan setiap Kwan sedang berlatih gaya bertarungnya sendiri yang berbeda. Saat ini dianggap sebagai salah satu gaya Taekwondo telah menjadi salah satu dari 3 seni bela diri Asia yang ditampilkan dalam permainan Olimpiade sejak tahun 2021, menjadikannya sensasi internasional sejak dimulainya pertarungan. Sambo. Sambo adalah seni bela diri Soviet, olahraga tempur yang dipraktikkan secara luas dan jenis gulat amatir yang diakui bersaing bersama gulat Yunani Romawi dan gulat gaya bebas di kejuaraan gulat dunia. Sambo adalah sistem yang relatif baru yang dikembangkan pada awal 1920 oleh NKVD Soviet dan Tentara Merah untuk meningkatkan kemampuan tempur tangan ke tangan prajurit. Itu diciptakan sebagai perpaduan yang paling efisien, teknik yang efisien dari beberapa sistem pertempuran. Viktor Sparidonov dan Vasilios Chepkov adalah nenek moyang dari Sambo. Oschepkov tinggal di Jepang selama beberapa tahun belajar judo dengan Kano Jigoro, penemu olahraga. Setelah dicurigai sebagai mata-mata Jepang, Oschepkov tewas di penjara sebagai akibat dari pembersihan besar pada tahun 1969. Piala Dunia Sambo perdana diadakan kemudian pada tahun 1975. Don Curtis, seorang anggota Komite Gulat Olimpiade Amerika Serikat, mengklaim bahwa Rusia akan memasukkan gulat Sambo dalam program Olimpiade 1980 di Moskow. Namun Sambo diturunkan ke olahraga demonstrasi di Olimpiade musim panas 1980 di Moskow, Uni Soviet, karena masalah politik yang timbul dari boikot Olimpiade 1980 yang muncul. Setelah invasi Soviet ke Afghanistan karena ikatan ideologis olahraga yang kuat dengan Uni Soviet akhirnya dilucuti dari status demonstrasinya.
Karate. Karate adalah seni bela diri Jepang yang berasal dari kerajaan Ryukyu. Di bawah pengaruh seni bela diri Cina terutama Fuji dan Bangau Putih, itu berevolusi dari seni bela diri Ryukyuan asli pada tahun 1879. Karate tiba di Kepulauan Jepang pada awal abad ke-20, pada periode ketika Ryukyuan khususnya dari Okinawa bermigrasi ke Mayor Pulau Jepang dalam mencari pekerjaan. Adopsi seragam putih yang terdiri dari kimono dan dogi atau kekoki paling sering disebut hanya sebagai karategi, bersama dengan nilai sabuk berwarna berkontribusi pada modernisasi dan sistematisasi. Karate di Jepang. Jaguar Okano, penemu judo, bertanggung jawab atas kedua kemajuan ini. Setelah Perang Dunia II, anggota militer AS belajar karate di Okinawa atau di Jepang dan kemudian memulai sekolah di Amerika Serikat di Phoenix, Arizona. Robert Trias meluncurkan sekolah pertama di Amerika Serikat pada tahun 1945, melalui budaya populer karate berkembang pesat di Barat. Karate disajikan dalam literatur populer tahun 1950 dan masuk akal untuk menggambarkan tokoh-tokoh Barat dalam pertempuran tanpa senjata, sebagai tidak menyadari teknik bela diri Timur, seperti semacam kekuatan super. Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu adalah pertempuran darat dan penyerahan terus berbasis seni bela diri, dan olahraga tempur itu menekankan kemampuan untuk membawa lawan ke tanah. Mendominasi mereka memperoleh posisi yang kuat dan menggunakan berbagai teknik untuk memaksa mereka untuk tunduk seperti kunci bersama atau memegang cok. Setelah Brazilian, Carlos Gracie diajarkan Kodo Konjuto konvensional dengan bepergian judoka Mitsuyo Umeda Jepang pada tahun 1917. Bersaudara Carlos Osvaldo Gasto Jr. George dan Helio menemukan Brazilian Jiu-Jitsu sekitar tahun 1920. Kemudian mereka menciptakan Gracie Jiu-Jitsu, metode pertahanan diri mereka sendiri melalui praktik penemuan dan adaptasi Jiu-Jitsu dan Judo. BJJ akhirnya berkembang menjadi miliknya sendiri, olahraga tempur yang berbeda dan menjadi seni bela diri yang penting bagi modern MMA. BJJ didasarkan pada gagasan bahwa individu yang lebih kecil dan lebih lemah dapat secara efektif mempertahankan diri melawan lawan yang lebih besar dan lebih kuat, dengan memanfaatkan pengaruh dan distribusi berat yang membawa pertarungan ke tanah dan mengalahkan mereka. Olahraga grappling dan self-skenario pertahanan dapat mengambil manfaat dari latihan sparring. Brazilian Jiu-Jitsu kadang-kadang dikenal sebagai rolling di dunia BJJ, dan pengeboran langsung adalah bagian penting dari pelatihan. Dan pengembangan praktisi BJJ juga dapat digunakan untuk mempromosikan pengembangan karakter, kesehatan fisik dan sebagai cara hidup. Program Seni Bela Diri Korps Marinir. MCMAP. Program Seni Bela Diri Korps Marinir adalah sistem pertempuran yang dirancang oleh Korps Marinir Amerika Serikat untuk mengintegrasikan metode pertempuran jarak dekat dan jarak dekat saat ini dan yang baru dengan moral dan aktivitas pembangunan tim serta program prajurit pendidikan etos yang dimulai pada tahun 2001. Mengajarkan pertempuran tanpa senjata dan taktik senapan dan bayonet untuk marinir dan pelaut angkatan laut yang ditugaskan ke unit laut. Itu juga menekankan pengembangan mental dan karakter seperti penggunaan kekuatan secara bertanggung jawab, kepemimpinan dan kolaborasi. MCMAP berkembang dari bakat bela diri pihak angkatan laut yang sering harus mengandalkan metode bayonet dan pedang pendek. Sejak pembentukan Korps Marinir, metode bayonet ini ditambah dengan teknik pertempuran tak bersenjata selama Perang Dunia yang sering bermanfaat dalam perang parit. Slogannya adalah satu pikiran senjata apapun, dan itu menekankan kekuatan mental dan fisik individu, yang telah menunjukkan layanan luar biasa di medan perang. Adalah fokus studi prajurit serta perdebatan dan studi kutipan pertempuran. Studi budaya bela diri berfokus pada komunitas yang menghasilkan tentara, terutama atau seluruhnya perampok laut Spartans, Zulu, dan Apache adalah di antara peradaban bela diri diperiksa. Marines dapat mempelajari taktik dan strategi dasar dari masa lalu dengan mempelajari peradaban ini, dan mereka dapat terhubung kembali dengan mentalitas pertempuran Korps Marinir. Muay Thai, Thai Boxing. Muay Thai adalah seni bela diri dan olahraga tarung yang menggabungkan teknik pukulan dan tinju berdiri karena penggunaan simultan dari tinju siku, lutut, dan tulang kering. Ini dikenal sebagai seni delapan tungkai. Muay Thai mendapat pengakuan internasional di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Ketika pejuang Thailand yang kebarat-baratan berkompetisi dalam kickboxing dan aturan campuran mulut serta pertarungan Muay Thai semua di seluruh dunia. Asal Muay Thai dapat ditelusuri kembali ke abad ke-16, ketika digunakan sebagai seni bela diri masa damai oleh prajurit Raja Nerusaan Simon de la Lubert, seorang duta besar Prancis yang dikirim oleh Raja Louis XIV ke Kerajaan Siam pada tahun 1687, disaksikan dan dilaporkan pada pertunjukan Muay Thai Moy, di mana lawan bertarung di depan penonton yang datang untuk menonton kenikmatan serta metode pertempuran praktis untuk digunakan dalam konflik yang sebenarnya.
Banyak pertarungan merupakan fitur yang semakin penting dari festival dan perayaan lokal terutama yang dilakukan di kuil-kuil. Para pejuang yang sebelumnya bertarung dengan tinju beruang mulai melingkarkan tali rami di sekitar kepalan tangan dan lengan bawah mereka. Silat. Silat adalah nama yang mengacu pada sekelompok seni bela diri tradisional dari Centaura Baru Asia Tenggara dan zona geokultural tetangga Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Filipina dan Vietnam semua telah berlatih. Di masa lalu ada ratusan berbagai gaya dan aliran bela diri seni yang sebagian besar fokus pada pukulan, senjata manipulasi sendi atau campuran, dari 3 ritual tertentu dapat dilakukan untuk menandai inisiasi murid baru. Berpuasa selama beberapa hari atau minum teh herbal adalah 2 contoh. Master silat tidak pernah memungut biaya untuk instruksi mereka, meskipun siswa yang ambisius dapat menyumbangkan uang atau hadiah lain. Ritual ini tidak lagi sering digunakan terutama di luar Asia Tenggara, tetapi mereka tetap terpelihara dengan baik di Indonesia seperti yang terlihat oleh fakta, bahwa beberapa aliran silat seperti silat lintar mempertahankan inisiasinya yang unik. Silat pertama kali muncul dalam bahasa Indonesia hitam putih dan film Melayu pada 1950. Selama 1950 dan 60 studio Malaysia Shaw Brothers dan Cathay Chris menciptakan lebih dari 40 film sukses menggabungkan silat. Mereka memiliki koreografi yang sangat sedikit direncanakan sebelumnya dan mereka tidak pernah dipasarkan sebagai film aksi atau seni bela diri. Sebagai hasilnya kebanyakan aktor pada saat itu tidak memiliki pelatihan sebelumnya dalam silat yang mengakibatkan apa yang sekarang secara luas dianggap sebagai representasi seni yang tidak memadai selama tahun 1970. Namun silat tumbuh lebih penting di sinema. Indonesia menghasilkan representasi seni yang lebih profesional dan asli baik dalam film sejarah maupun film aksi. Timor dan Bangoon Advent adalah pahlawan aksi Indonesia yang terkenal pada tahun 1980. Arnis. Arnis adalah seni bela diri nasional Filipina. Pertarungan tangan kosong kuncian bersama bergulat dan metode melucuti senjata adalah bagian dari Arnis. Meskipun senjata sering ditekankan dalam disiplin ini, sistem tertentu menekankan tangan kosong dan beberapa sistem sekolah lama tidak mengajarkan senjata sama sekali, karena Arnis pada dasarnya adalah seni kelas bawah atau miskin. Sebagian besar praktisi tidak memiliki pengetahuan intelektual yang diperlukan untuk membuat segala bentuk catatan tertulis. Sementara ini berlaku untuk banyak seni bela diri terutama Arnis, karena masa lalunya hampir seluruhnya bersifat promosi. Asal-usul Arnis dapat ditelusuri kembali ke taktik pertempuran pintado lokal yang digunakan oleh banyak suku atau kerajaan Filipina pra-Hispanik selama pertempuran. Sementara versi kontemporer mencakup pengaruh Spanyol dari pagar kuno yang dimulai di Spanyol pada abad ke-15 termasuk dampak dari silat, serta seni bela diri Cina, Arab dan India yang dibawa oleh imigran dan pedagang melewati Kepulauan Melayu. Meskipun fakta bahwa Arnis mengintegrasikan taktik pertempuran lokal dengan anggar Spanyol kuno dan pengaruh lainnya telah berkembang menjadi seni bela diri Filipina yang berbeda sepanjang waktu. Karena seni diajarkan secara informal, tidak ada sabuk mapan atau sistem penilaian yang menyatakan seorang pelajar sebagai master dianggap menggelikan dan hukuman mati virtual. Karena individu akan ditantang untuk duel mematikan yang mungkin dilakukan kiri dan kanan oleh Arnis sodor lain, yang mencoba membuat reputasi untuk sendiri, yang terbaik adalah menjaga tindakan kalian serendah mungkin dalam seni bela diri. Balintawak Eskrima. Grandmaster Venancio dan Siong Beken ini mendirikan Balintawak Eskrima pada 1950, untuk memperkuat dan mempertahankan elemen agresif Arnis yang menurutnya menjadi encer oleh jenis seni bela diri Filipina lainnya. Seni bela diri ini didirikan di atas jalan di Cebu dan diberi nama untuk itu Klub Padidoci yang terdiri dari pintu eskrima dari keluarga Cevedra dan Kat didirikan pada tahun 1932. Lorenzo Saavedra bertanggung jawab atas Venancio Beken ini adalah anggota pendiri klub Doce Perry dan salah satu darinya Grandmaster petinju paling berbakat. Siriako Kakoy KT mengungkapkan dalam sebuah wawancara untuk Tangan Berbilah, sebuah film dokumenter Filipina tentang seni bela diri Filipina, bahwa Beken adalah salah satu petarung terbaik di klub berkas Perez selama tahun 1950 dan 60. Pintu eskrima dari beberapa kubu yaitu Doci Peris dan Balintawak menguji bakat mereka dalam tantangan habis-habisan. Kadang-kadang dengan persetujuan dan kadang-kadang dengan penyergapan yang sering mengakibatkan cedera dan lebih jarang kematian. Lancio Beken disergap saat berjalan ke rumahnya di Labongan dalam gelap dan dia membunuh penyerangnya dengan mematahkan tulang punggungnya. Beken dihukum dan dijatuhi hukuman penjara dengan alasan pengadilan, bahwa kemampuan bertarung Beken dapat dianggap mematikan senjata yang seharusnya ditangani dengan hati-hati. Beken kembali ke Cebu dan Bolinto. Setelah dibebaskan bersyarat pada pertengahan 1970, dia tidak kembali ke kepemimpinan, tetapi dia menghadiri sesi pelatihan Jose Villasin dan Teofilo Velez secara teratur sampai kematiannya beberapa tahun kemudian.
Nah itu dia beberapa bela diri paling efektif di dunia. Jika kalian terhibur dengan videonya, jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dan menarik selanjutnya.